Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dicapa Rameswari Syifa Dewi. Di sini saya akan menjawab SOP magang di luar kelas hari ke-20. Yang pertama, jawablah pertanyaan mengenai D4 HVK berikut ini. Nomor 1, apa kepanjangan dari D4 HVK? Nah, D4 HVK ini adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu apa pengertian dari D4 HVK? Nah, D4 HVK ini adalah pengucapan bunyi huruf dari suatu kata yang yang kembar, suku katanya ini yang sama-sama kembar. Tetap kita tidak memperlihatkan simbolnya, hanya kita verbalkan saja. Dengan menekankan, kita nih menekankan pada susunan huruf-hurufnya, seperti itu. Lalu yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVK? Jadi syarat sebelum mengenalkan D4 HVK yaitu 4 HVK. Lalu yang nomor 4, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVK? Nah, jadi tujuan utamanya ini adalah anak senang, anak menyukai kegiatan bermain D4 HVK. Lalu tujuan khususnya adalah anak terampil menyebutkan susunan huruf secara verbal D4 HVK, seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVK? Nah, pada saat kita sedang ingin menverbalkan D4 HVK ini, kita bisa melakukannya secara perlahan. Misalnya anak di sini tidak tahu hurufnya mama ini apa. Nah, kita bisa bisa memberikan contoh dahulu sebelumnya. Kita sebelumnya berdialog dulu. Halo kakak hari ini sudah makan belum? Sudah ibu guru. Wah, kakak sudah makan ya hari ini. Kakak hari ini dimasakinnya makan sama siapa? Sama mama ibu guru. Wah, sama mama kakak. Kakak kalau manggil mama tuh gini tahu kakak, mama, mama, mama. Iya gitu kakak. Nah, kakak tahu nggak sih hurufnya mama itu ada apa aja? Hurufnya mama itu kayak gini nih kakak, mama, kayak gitu kakak. Nah, seperti itu bisa kita perkenalkan dahulu cara perlahan. Lalu ketika anak sudah kita perkenalkan, kita bisa menanyakan seperti ini. Kakak, ibu punya tebak-tebakan nih buat kakak. Hurufnya mama itu apa ya kakak? MA ibu. Nah, seperti itu kan anaknya jadi sudah tahu. Nah, kita bisa mengaplikasikan cara tersebut dengan bisa berdialog, bercerita, bernyanyi, berdongeng, seperti itu, dengan tetap setiap saat kita melakukan afeksi kepada anak. Lalu juga kita memberikan reward kepada anak setiap 5 menit sekali, dan juga evaluasi kemampuan anak setiap 10 menit sekali. Dan kita juga harus selalu mengarahkan anak untuk berperan aktif, seperti itu. Lalu yang nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVK? Nah, tahap selanjutnya setelah D4 HVK ada D4 HVS. Tapi sebelum kita ingin memberikan D4 HVS, kita harus bisa memenuhi 2 syarat, yaitu D4 HVK dan 4 HVS. Lalu yang B, jawablah pertanyaan mengenai D4 HVS berikut ini. Apa kepanjangan dari D4 HVS? Nah, D4 HVS ini adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Lalu yang kedua, apa pengertian dari D4 HVS? Nah, pengertian dari D4 HVS ini adalah dikte 4 huruf verbal sederhana adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata yang berbeda. Jadi kalau D4 HVK ini suku katanya sama atau kembar, kalau D4 HVS ini berbeda. Dengan tetap kita tidak memperlihatkan huruf simbolnya, bentuk simbolnya ini kita tidak memperlihatkan, hanya pengucapan saja, dimana kita ini menekankan pada susunan hurufnya, seperti itu. Lalu apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVS? Jadi syarat sebelum mengenalkan D4 HVS itu ada 2. Yang pertama ada 4 HVS dan yang kedua ada D4 HVK. Jadi harus tujuan 4 HVS dan D4 HVK-nya ini sudah terpenuhi, baru kita bisa memberikan modul D4 HVS.
Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HPS? Nah, jadi tujuan utamanya adalah agar anak senang bermain, verbal 4, dikte 4 HVS. Lalu tujuan khususnya adalah ini agar anak terampil menyebutkan huruf verbal sederhana 4 HPS, susunan hurufnya agar anak terampil gitu, bisa menyebutkan susunan hurufnya dari 4 HPS ini. Lalu yang nomor 5, bagaimana cara motivator mengenalkan di 4 HPS. Jadi sama ya dengan tadi, kita bisa mengenalkannya dengan cara perlahan. Kakak hurufnya PAPI apa ya kakak? Papi. Hurufnya PAPI apa ya kakak? Seperti itu. Kita bisa juga mengenalkannya dahulu ya, sebelum memberikan pertanyaan, sebelum memberikan tebak-tebakan. Kakak, huruf BAC hurufnya baca ini apa ya kakak? Seperti itu. Lalu dengan tetap evaluasi kemampuan anak setiap 10 menit sekali, memberikan reward anak, lalu evaluasi afeksi anak, seperti itu. Lalu tahap selanjutnya setelah D4 HVS? Nah, tahap selanjutnya setelah D4 HVS ada D5 HVS. Lalu yang C, jawablah pertanyaan mengenai D5 HVS berikut ini. Apa kepanjangan dari D5 HVS? Nah, kepanjangan dari D5 4 HVS ini adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Lalu yang kedua, apa pengertian dari D5 HVS? Nah, pengertian dari D5 HVS ini adalah dikte huruf verbal sederhana adalah pengucapan dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Jadi pengucapan saja, kita tidak memperlihatkan simbol hurufnya, dengan tetap kita menekankan pada susunan hurufnya. Seperti itu, susunan huruf yang terdiri atas 5 huruf. Lalu yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Jadi syarat sebelum mengenalkan D5 HVS itu ada 2. Yang pertama, apa syarat sebelum mengenakan D5 HVS ini ada 2. Yang pertama ada 5 HVS dan yang kedua ada D4 HVS. Jadi ketika kita telah mencapai tujuan 5 HVS ini sudah tercapai, lalu D4 HVS ini sudah tercapai, kita baru bisa memberikan materi D5 HVS ini. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Nah, tujuan utamanya ini anak senang bermain, D5 HVS. Lalu tujuan khususnya adalah anak terampil menyebutkan susunan huruf 5 HVS ini. Susunan hurufnya ini anak terampil menyebutkannya. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan D5 HVS? Jadi motivator mengenalkannya ini bisa dengan secara perlahan. Kita mencontohkan dahulu. Kakak, di rumah kakak ada mobil nggak sih? Wah, ada ibu guru, ada mobil-mobilan. Wah, ada mobil-mobilan. Wah, iya, punya berapa kakak mobil-mobilannya? Punya 4. Wah, banyak sekali kakak. Wah, iya kakak. Kakak tahu nggak sih hurufnya? Kan kalau kita mau nyebutin mobil kan MOBIL, 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 mobil. Gitu ya kakak kalau kita mau manggil mobilnya. Tapi kakak tahu nggak sih hurufnya mobil itu apa? Kayak gini nih kakak, hurufnya mobil itu MOBIL, mobil. Gitu kakak, hurufnya MOBIL, mobil. Nah, ketika kita telah memberikan contoh seperti itu, kita bisa bertanya kepada si anak tersebut, hurufnya mobil ini apa ya kakak? Seperti itu. Dengan kita bisa mengaplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, seperti itu, dengan tetap melakukan dengan tetap evaluasi afeksi anak setiap saat, lalu juga memberikan reward kepada anak, terus juga mengarahkan anak untuk berperan aktif, seperti itu. Lalu nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah D5 HVS? Nah, tahap selanjutnya setelah D5 HVS ini adalah B1D, seperti itu. Nah, seperti itu saja jawaban dari
SOP magang di luar kelas hari ke-20 saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.